Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Latar belakang demokrasi terpimpin yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut, Indonesia jatuh pada masa demokrasi terpimpin. Pada prakteknya, yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila sebagai yang dicanangkan, tetapi sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan tidak berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia, tetapi berdasarkan keinginan-keinginan atau ambisi politik pemimpinnya sendiri. Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada kebijakan dalam negeri. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis besar haluan negara atau GBHN. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Presiden membentuk DPR-GR pada 25 Juni 1960 setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Dibentuk Pro Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Lembaga tertinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Yang kedua, kebijakan luar negeri. Munculnya istilah Old Devo atau yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. Yang kedua, Nevo yaitu negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialisme. Dijalaninya, yang pertama, politik Mercusuar. Pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka, contohnya pembangunan komplek RO Senayan. Yang kedua, politik poros. Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Depernas dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Jamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, penurunan nilai uang untuk mendorong inflasi dan mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan 500, nilainya akan berubah menjadi 50, begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme.
Meski begitu, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Yang keempat, pembangunan proyek Mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo. Sebagai tandingannya dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. A. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral, sidang PBB, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI. B. Konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. C. Konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pada 2 Januari 1962, Soekarno membentuk Komando Mandala yang diketuai oleh Mayor Jenderal Soeharto. Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komandan Yos Sudarso. Pada 15 Agustus 1962 dilakukan perjanjian New York, dan pada 19 November 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil Papera. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1961 muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT, Mapilindo, dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamarkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Kora dan konfrontasi Gayang Malaysia. Kondisi sosial budaya. Yang pertama, kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Yang kedua, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ucapan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.